Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan tentang perancangan sistem aksesi kehadiran perkuliahan dengan menggunakan radio frekuensi identification atau RFID. Saya Sayyidah Rizky Nafisa. Saya Kevin Nugroho. Saya Wahyu Hidayat. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna ada 4. Yang pertama, sistem absensi perkuliahan yang lebih efisien dan otomatis. Yang kedua, mahasiswa dan dosen tidak perlu lagi melakukan absensi manual dan menandatangani form. Yang ketiga, data absensi yang tercatat secara otomatis dalam sistem. Yang keempat, mengurangi kesalahan input dan ketidaksesuaian data absensi. Lalu, informasi yang diproses. Kelima, yang pertama data kehadiran mahasiswa dan dosen. Yang kedua, tanggal perkuliahan. Yang ketiga, silabus perkuliahan setiap minggu. Yang keempat, data absensi yang diidentifikasi oleh RFID reader. Yang kelima, pengolahan data absensi ke dalam sistem secara otomatis. Lalu keuntungan yang akan diperoleh. Yang pertama, efisiensi waktu. Tidak perlu absensi manual dan penginputan data secara manual oleh dosen. Yang kedua, akurasi data, mengurangi kesalahan input data absensi. Yang ketiga, otomatisasi proses. Absensi dilakukan secara otomatis dengan RFID, sehingga mempercepat proses administrasi. Yang keempat, kenyamanan. Mahasiswa tidak perlu lagi menandatangani form setiap perkuliahan. Yang kelima, monitoring mudah, sistem absensi online yang dapat dicek oleh mahasiswa kapan saja. Lalu penjadwalan proyek. Yang pertama, analisis kebutuhan dan mengidentifikasi kebutuhan sistem RFID dan integrasi dengan sistem akademik. Yang kedua, perencanaan sistem, desain sistem RFID untuk absensi dan integrasi dengan database. Yang ketiga, pengembangan sistem dengan mengimplementasi perangkat RFID dan pengembangan software absensi otomatis. Yang keempat, pengujian sistem, uji coba penggunaan RFID dalam absensi perkuliahan. Yang kelima, pelatihan pengguna, memberikan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa terkait penggunaan sistem baru. Yang keenam, implementasi, menerapkan sistem absensi RFID secara penuh di seluruh kelas. Jadi apa masalahnya? Jadi masalahnya pertama, dalam sistem absensi perkuliahan di Universitas Komputer Indonesia adalah sistem absensi yang masih dilakukan secara manual. Mahasiswa harus menandatangani form absensi secara fisik. Kemudian, dosen menginput data absensi secara manual ke dalam sistem online. Proses ini memakan waktu, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan input serta ketidaksesuaian data. Selain itu, dosen juga harus mencatat kehadiran mahasiswa dan silabus perkuliahan secara manual, yang bisa memakan waktu dengan 16 kali pertemuan. Jadi untuk solusinya adalah menggunakan teknologi RFID, radio frekuensi identification, untuk menghentikan sistem absensi manual. Dengan RFID, setiap mahasiswa tidak perlu lagi menandatangani form absensi karena data kehadiran akan otomatis teridentifikasi oleh reader RFID dan disimpan langsung dalam database sistem. Ini akan membuat proses absensi lebih cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan input. Lalu studi sistem sekarang. Sistem absensi saat ini masih menggunakan metode konvensional, di mana mahasiswa menandatangani form kehadiran yang kemudian dikumpulkan dan diinputkan ke sistem oleh dosen secara manual. Proses ini memerlukan waktu yang lama, karena dosen harus memasukkan data absensi dan detail perkuliahan, seperti tanggal dan silabus. Satu-satu untuk setiap pertemuan, kesalahan input sering terjadi, terutama jika dosen tidak segera memasukkan data absensi setelah perkuliahan. Lalu penentuan kebutuhan baru. Yang pertama, otomatisasi absensi. Dengan RFID, data kehadiran mahasiswa langsung terdeteksi dan disimpan ke sistem tanpa perlu tanda tangan manual. Yang kedua, efisiensi penginputan data.
Dosen tidak perlu lagi menginput data absensi dan silabus secara manual setiap minggu. Yang ketiga, sistem terintegrasi. RFID harus terhubung langsung dengan sistem absensi online sehingga mahasiswa dan dosen dapat dengan mudah memeriksa data kehadiran. Yang keempat, pengurangan kesalahan input. Sistem RFID akan mengurangi kesalahan input data karena semuanya dilakukan secara otomatis. 10. Latar belakang masalah. Permasalahan yang ada pada lingkungan akademik adalah absensi kehadiran perkuliahan. Seringnya terjadi kesalahan serta banyaknya data absensi setiap mata kuliah untuk setiap mahasiswa, menjadikan prosesnya menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Selanjutnya akan dijelaskan sama saya. Lalu selanjutnya yaitu batasan proyek. Sistem terdiri dari 3 pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan sekretariat prodi. Menyediakan informasi absensi untuk mahasiswa dan mengambil NIM mahasiswa dan form absensi. Lalu proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses absensi, mengurangi kesalahan input data, mempermudah pemantauan kehadiran, otomatisasi dan digitalisasi sistem akademik, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran. Untuk penjadwalan proyek sendiri terdiri dari beberapa minggu, yaitu proyek terdiri dari 3 bulan yang di setiap minggunya terdapat 2 minggu untuk setiap proses. Dengan deskripsi seperti meeting dan analisis sebanyak 2 minggu untuk diskusi awal proyek, pengumpulan dan analisis kebutuhan sistem. Lalu dilanjut dengan 1 minggu untuk pengumpulan kebutuhan dan dokumentasi sistem yang dipergunakan untuk menyusun kebutuhan sistem dan dokumentasinya. Dilanjutkan selama 4 hari untuk mendesain struktur dan arsitektur sistem. Lalu pada minggu selanjutnya yang diambil 1 minggu digunakan untuk membuat desain antarmuka dan pengguna dan alur sistem. Lalu untuk minggu selanjutnya yaitu 1 minggu, sekitar 1 minggu 3 hari untuk membuat desain UI dan struktur database. Dilanjutkan pengembangan selama 35 hari untuk mengembangkan back-end, front-end, dan fitur tambahan, dan 1 minggu untuk pengujian sistem. Lalu 1 minggu lagi untuk merevisi dan menyesuaikan atau jika terjadi bug dan terjadi penyesuaian lagi. Lalu pada minggu selanjutnya digunakan 1 minggu untuk mengimplementasikan dan melatih para pengguna dengan libur maksimal setiap kali 2 minggu, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, dan proyek ini berjalan sesuai jadwal dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu untuk analisa kelemahan atau metode PISES. Masalahnya yaitu absensi manual membutuhkan waktu lebih lama karena mahasiswa harus menandatangani atau mencatat kehadiran mereka secara individu. Solusinya, RFID memungkinkan absensi secara cepat dan otomatis ketika mahasiswa mendekatkan kartu ke pembaca. Ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk absensi dan menghilangkan antrean. Yang seterusnya, absensi manual seringkali tidak mencatat waktu masuk dan keluar secara spesifik. Hal ini bisa menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan kehadiran. Solusinya, sistem mencatat waktu absensi secara otomatis, sehingga data lebih akurat dan tidak memerlukan verifikasi manual. Masalah berikutnya, penggunaan kertas, tenaga administrasi, dan penyimpanan fisik untuk menyimpan catatan kehadiran dapat menambah biaya operasional. Solusinya, sistem otomatis ini mengurangi kebutuhan tenaga administrasi untuk mengelola absensi, serta menghilangkan penggunaan kertas dan alat tulis. Masalah berikutnya,
Memeriksa atau mengaudit catatan kehadiran manual untuk mencari kecurangan sangat sulit dan memakan waktu. Solusinya, sistem dapat menyimpan catatan kehadiran secara otomatis dan memungkinkan audit lebih mudah serta mendeteksi kehadiran yang mencurigakan. Masalah berikutnya, mengumpulkan data kehadiran dan merekap hasil absensi secara manual memakan waktu lama serta rentan terhadap kesalahan manusia. Solusinya, absensi terekam secara otomatis, menghemat waktu dosen dan mahasiswa, serta meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh pencatatan manual. Masalah berikutnya, mengharuskan mahasiswa untuk secara fisik menandatangani atau melakukan absensi manual di setiap kelas yang bisa menyulitkan dalam situasi terburu-buru. Solusinya, mahasiswa tidak perlu lagi mengantri untuk tanda tangan atau melakukan absensi manual, cukup mendekatkan kartu RFID. Usulan hasil analisa. Yang pertama, otomatisasi sistem absensi. Yang kedua, pengelompokan data mahasiswa. Yang ketiga, pencarian data mahasiswa. Yang keempat, otomatisasi rekapitulasi absensi. Kebutuhan fungsional sistem. 1. Sistem ini berbasis client server, di mana yang menjadi klien adalah komputer reader RFID yang ada di setiap kelas. Sedangkan yang menjadi server yaitu komputer yang khusus menyimpan data absensi perkuliahan dari setiap komputer reader RFID. Yang kedua, data absensi kuliah yang tersimpan di komputer server akan dikirim ke server perwakilan Unicom secara periodik setiap hari. Yang ketiga, sistem ini mempunyai karakteristik yang statis, di mana data jadwal perkuliahan yang tersimpan setiap kelas akan berbeda dengan kelas yang lain. Yang keempat, sistem ini tidak dapat digunakan untuk perkuliahan yang tempat pelaksanaan kuliahnya berbeda ruangan dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kelima, sistem absensi akan mencatat kehadiran mahasiswa dan dosen hanya berdasarkan hasil tapping kartu RFID dosen dan mahasiswa. Kedalaman reader RFID yang telah disediakan setiap kelas. Yang keenam, sistem tidak menyediakan fitur untuk menginputkan mahasiswa yang tidak hadir karena sakit atau izin. Sehingga apabila ada yang tidak melakukan tapping kartu RFID ke dalam reader, dianggap tidak hadir tanpa keterangan atau alpha. 7. Untuk mengupdate data kehadiran mahasiswa yang tidak hadir karena sakit atau izin, proses update-nya hanya dapat dilakukan melalui website perwakilan online oleh dosen yang bersangkutan. Yang 8. Sistem hanya akan aktif untuk menerima data absensi selama 15 menit semenjak diaktifkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Setelah itu, sistem tidak dapat menerima data hasil tapping RFID mahasiswa. Kebutuhan non-fungsional sistem. Perangkat keras di sisi klien, yaitu speknya 1. Prosesor Intel Pentium 4 1,6 GHz. Yang kedua, RAM 1 GB, monitor 15,6 inci, hard disk 40 GB, mouse, RFID reader, box dispenser absensi, LAN card, dan switch. Dan untuk servernya, speknya yaitu prosesor Intel Xeon E3 1220V3, RAM 4 GB, DDR3 ECC, harddisknya 500 GB SATA, monitor 19 inci, kabel LAN card 2 kali GBI NEC, keyboard, mouse, wireless, printer, dan router. Kebutuhan perangkat lunak untuk membangun sistem yaitu 1. Sistem operasi menggunakan Windows 8, yang kedua Microsoft Visual Basic 6, yang ketiga DBMS menggunakan MySQL 5, 4. Aplikasi pendukung berupa PDF Reader dan Microsoft Office. Kebutuhan perangkat lunak untuk implementasi sistem adalah yang pertama, sistem operasi menggunakan Windows Server 2013 untuk komputer server. Yang kedua, sistem operasi menggunakan Windows 8 untuk komputer klien. Yang ketiga, DBMS MySQL 5. Yang keempat, aplikasi pendukung berupa PDF Reader dan Microsoft Office. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan juga bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.